Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Kita di bab 551-555. Selamat bersantai. Bab 551. Senjata warisan bumi Great Ice Imperial Spear. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya dan sosok tombak kelas bumi muncul di depannya. Kali ini berbeda dari waktu sebelumnya. Sosok senjata kelas bumi terus mengembun sampai mulai membentuk tombak imperial-imperial yang sebenarnya, bukan hanya bayangannya. Potongan yang tak terhitung jumlahnya dari tombak imperial es dalam garis darah Zhao Feng dengan cepat dirangkai menjadi satu bagian dan diperpanjang di telapak Zhao Feng. Biasanya, ketika tombak imperial-imperial terbelah, auranya sulit untuk dirasakan, tetapi sebaliknya ketika berada di negara ini. Weng. Sosok bayangan senjata kelas bumi berubah menjadi tombak kristal biru tua. Tombak Imperial Es, senjata bumi kelas lengkap. Zhao Feng merasa garis darahnya naik ke tingkat yang baru, dan kekuatan tidur di tombak Imperial Es mulai bangkit. Ini semua karena senjata kelas bumi Lu Tianyi, itu memicu tidur Imperial Spear milik Zhao Feng. Senjata kelas bumi, kamu juga punya satu. Ekspresi Lu Tianyi berubah secara dramatis saat tubuhnya berubah dingin. Saat tombak Imperial Es muncul, aura Imperial dingin membeku di udara, dan bahkan Skytooth Wolf Moon Blade-nya mulai bergetar dengan gelisah. Tombak Imperial Es, itu adalah senjata warisan kelas bumi. Tiga Void Dewa Realms menatap tombak Imperial Es Zhao Feng dan tidak bisa tidak berseru. Mereka tahu sejarah dan latar belakang tombak Imperial. Di dalam ngarai misterius, aura dari dua senjata kelas bumi bentrok satu sama lain di udara. Maksud Kaisar Es, pergilah. Zhao Feng merasakan kekuatan garis keturunannya dan sumber roh sejati menghabiskan sangat cepat. Tombak imperial miliknya seperti lubang tanpa dasar. Zhao Feng menusuk, dan tombak imperial terpancar dengan cahaya dingin saat ia melesat maju. Segala sesuatu di sekitarnya langsung membeku, dan dingin yang dilarang menyebar di 10 mil. Pada saat itu, Lu Tianyi dan bahkan pohon menjulang Yao menegang saat mereka tertutup lapisan es. Lu Tianyi berhasil melambaikan tangan bulan serigala bulannya, menyebabkan kepala serigala merah ungu itu bertabrakan dengan dingin. Namun, semua yang bertemu dengan tombak Imperial Es membeku. The Wings of Wind dan Lightning mengepak dan Zhao Feng bergeser 100 meter jauhnya untuk menghindari benturan kekuatan. Meskipun dia berhasil menghindari serangan itu, dia masih terkena gelombang kejut dan mengeluarkan seteguk darah saat wajahnya menjadi putih. Meskipun aku bisa menggunakan tombak Imperial Es, tingkatan sejatiku kultivasi sedikit terlalu rendah. Riak air mengepung Zhao Feng saat dia mulai pulih. Di sisi lain, situasi Lu Tianyi jauh lebih buruk. Dia mengambil benturan dua senjata kelas bumi secara langsung. Tubuhnya bergoyang dan darah menetes dari mulutnya, yang segera membeku. Lu Tianyi tersesat. Kerangka emas menghela nafas. Raja Iblis yang dikelilingi kabut hitam juga menggelengkan kepalanya. Setelah kehilangan lengan dan membuat tenaga hidupnya terkikis oleh kilat ungu, kehidupan Lu Tianyi sekarang dipertaruhkan. Tianyi tidak kalah dalam hal kekuatan, dia terlalu gegabah. The Saint Moon Bibi Dewi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak setuju dengan dua lainnya, tetapi dia tidak terlalu khawatir dengan wajahnya. Lu Tianyi, kamu telah kalah. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar, dan tombak Imperial Ice di tangannya seperti lautan, tak terbatas dan tak terbatas. Zhao Feng, jadi bagaimana jika kau mengalahkanku dengan penyergapan? Lu Tianyi menggertakkan giginya dan menggunakan kekuatan sejatinya untuk menekan lukanya. Mokeri muncul di wajah Zhao Feng saat dia mendengar kutukan Lu Tianyi. Dia terlalu menghina untuk menjelaskan. Lu Tianyi kalah karena 3 alasan. Pertama, dia diserang oleh Zhao Feng dan raksasa batu pada saat yang sama. Itu seperti menghadapi dua penguasa sekaligus. Yang kedua adalah dia meremehkan serangan Zhao Feng. Zhao Feng memangkas salah satu lengan Lu Tianyi tepat di awal, sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Alasan terakhir adalah tombak Imperial Ice. Meskipun mereka berdua memiliki senjata kelas bumi, tombak Imperial Es Zhao Feng adalah senjata warisan yang lebih unik, yang menekan senjata kelas bumi Lu Tianyi. Semua faktor ini berkontribusi pada kekalahan Lu Tianyi. Lu Tianyi, kekalahan berarti kalah. Apakah raksasa batu bukan bagian dari kekuatan Zhao Feng? Apakah kontrol bukan bagian dari kekuatan? Petik 2. Suara seorang wanita terdengar di udara. Itu berasal dari roh Holy Saint Partial. Kamu, Lu Tianyi terdiam, dan wajahnya menjadi putih dan merah. Memang,
Raksasa batu telah dikendalikan oleh Zhao Feng, dan itu adalah kemampuan garis keturunannya. Apakah penjinak binatang tidak diizinkan menggunakan binatang mereka dalam perkelahian? Mata surga Zhao Feng juga datang pada saat yang tepat. Itu bisa muncul di mana saja dan juga bagian dari kekuatan Zhao Feng. Semua itu tidak lepas dari mata Purple Saint Partial Spirit. Itu karena itu bahkan roh Holy Saint Partial tidak bisa membantu tetapi melompat keluar dan mengejek Lu Tianyi setelah mendengar apa yang dia katakan. Lu Tianyi, saya bukan lawanmu secara langsung, tapi sayangnya, ini adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Kekuatan pertempuran Lu Tianyi memang menakutkan. Bahkan dia dan pemimpin divisi skeletal gabungan mungkin bukan tandingannya. Selanjutnya, tombak Imperial S hanya bisa muncul untuk waktu yang singkat. Mundur, wajah Lu Tianyi dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya emas dan dia melesat ke kejauhan. Meskipun saya terluka parah, saya hanya perlu mencari penatua Sui Yun dan dia akan dapat menyembuhkan saya dengan cepat dengan keterampilannya. Lu Tianyi berpikir, dia sangat tidak diakui. Dia jauh lebih kuat namun kalah dari peringkat dewa sejati. Dia tidak bisa menerimanya. Kamu ingin lari. The Wings of Wind dan Lightning di belakang Zhao Feng mengepak sambil mengejar Lu Tianyi. Dalam hal kecepatan Zhao Feng sudah sedikit lebih cepat daripada Lu Tianyi, dan yang terakhir terluka berat. Setelah semua, energi mentalnya telah menyentuh tingkat sovereign dan dia memiliki Wings of Wind dan Lightning, sedangkan Lu Tianyi berada dalam kondisi yang mengerikan. Wind Light Eye Flame, Azure Eye Piercing Slash. Zhao Feng menggunakan dua teknik kuat ini dan mengirim Lu Tianyi ke tanah. Tianyi, tunggu. Lebih dari selusin mil jauhnya, penatua Sui Yun memimpin Ye Yanyu dan Zhuang Waner ke arah Lu Tianyi. Sangat terlambat, Zhao Feng telah menempatkan tombak Imperial sudah pergi, dan Lu Tianyi setengah berlutut di tanah. Dia terluka parah dan auranya lemah. Kekuatan tempurnya hanya 20-30% dari puncaknya. Dalam keadaan itu, Zhao Feng yakin bahwa itu, bahkan tanpa garis keturunannya dan tombak Imperial S, dia bisa membunuh Lu Tianyi. Zhao Feng, orang yang akan mati, akan menjadi kamu. Lu Tianyi menggertakkan giginya dan mengambil barang giok emas samar. Begitu itu muncul, perasaan seperti jiwa tak terlihat muncul, dan hati Zhao Feng melompat. Void Dewa Protection, Lu Tianyi membenturkan slip giok dan sosok berjubah emas muncul di belakangnya. Udara itu langsung dipenuhi aura yang tak tertandingi. Pada saat ini, Zhao Feng, pemimpin divisi skeletal di 10.000 hantu mutiara, dan bahkan penatua Sui Yun dan perusahaan merasakan tekanan pada jiwa mereka. Void Dewa Protection, Lu Tianyi memiliki kartu yang tersembunyi. Itu sosok berjubah emas tampaknya menjadi Void Dewa Realm King terkuat di Pure Moon Spiritual Sect, Martial Dewa Jin Huang. Para ahli yang menonton di dunia luar mulai berdiskusi, dan kerangka emas dan Tuan Setan saling memandang dengan terkejut. Senyum muncul di wajah Bibi Sein Moon Bibi. Meskipun Lu Tianyi kuat, dia tidak terlalu berpengalaman. Bagaimana Dewi Bibi Sein Moon tidak tahu itu? Bahkan kemudian, dia masih memutuskan untuk memilih Lu Tianyi sebagai pemimpin kelompok kedua. Senjata bumi kelas yang lengkap adalah kartu tersembunyi Lu Tianyi sementara Void Dewa Protection adalah penyelamat hidupnya. Perlindungan Dewa Void ini lebih kuat dari yang lain dan dapat langsung membunuh alam inti asal kecil. Selanjutnya, bahwa itu Zhao Feng hanya memiliki kekuatan tempur seorang penguasa, dia sebenarnya bukan satu. Petik 2. Senyum Bibi Sein Moon Bibi menjadi lebih besar. Tepat pada saat ini, Jade Dragon Protection. Zhao Feng mencibir dingin saat dia mengeluarkan naga giok. Dengan sebuah retakan, seekor naga kuno yang menderu muncul. Raungan dalam dari naga sejati kuno bergema di langit. Sosok naga itu sepertinya mengesampingkan langit dan bumi. Apa? Ekspresi dari para penonton dan Sein Moon Bibi Dewi membeku. Itu adalah perlindungan Dewa Void yang terbuat dari esensi darah naga sejati kuno. Setelah naga sejati kuno matang, kekuatan tempur mereka dengan mudah melampaui kerajaan Dewa Void Dewa lainnya. Banyak dari 3 sekte yang memiliki pengetahuan. Boom, kedua kekuatan bentrok, menyebabkan dimensi bergetar. Hanya dalam setengah napas, naga itu melahap sosok berjubah emas itu. Tidak baik, ekspresi Lu Tianyi abu-abu seperti abu. Dia tidak berpikir Zhao Feng juga akan memiliki perlindungan Dewa Void yang bahkan lebih kuat dari miliknya sendiri. Bam! Lu Tianyi dengan cepat mundur, tetapi dia masih diledakkan beberapa mil oleh Jade Dragon Protection. Hidup atau kematiannya tidak diketahui. Tianyi, penatua Sui Yun melintas di udara dan mengelilingi tubuh Lu Tianyi dengan lapisan air.
Sua, Ye Yanyu dan Zhuang Waner segera menyusul dan berdiri di kiri dan kanannya saat mereka melihat Zhao Feng. ZZZ, kabut gelap menyebar ke udara. 38 mayat hantu terkutuk dan kerangka emas dan perak muncul. Pemimpin divisi skeletal akhirnya keluar dari 10.000 hantu per lagi. Itu tidak bisa tidak menghela nafas. Zhao Feng sendiri mengalahkan seluruh kelompok kedua dari 3 sekte. Di Purple Saint Ruins, bentrokan antara Zhao Feng dan Lu Tianyi akhirnya berakhir. Tubuh Lu Tianyi membeku, dan tidak ada lagi aura kehidupan yang datang darinya. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak jauh darinya. Satu-satunya dari kelompok Lu Tianyi yang tidak terluka adalah Zhuang Waner. Di dunia luar, para ahli spektating dari 3 sekte telah mengejutkan ekspresi. Tidak hanya Lu Tianyi yang kuat, dia juga memiliki gerakan pembunuhan yang kuat, tetapi dia ditekan oleh Zhao Feng dari awal sampai akhir. Sebenarnya, ini adalah kedua kalinya Lu Tianyi dikalahkan oleh Zhao Feng. Terakhir kali, ia membutuhkan Void Dewa Realm King untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, 3 Void Dewa Realms jatuh ke dalam keheningan yang mati. Sudah jelas bahwa itu tidak satupun dari mereka berpikir bahwa itu rencana mereka untuk mengambil Purple Saint Ruins akan dihancurkan oleh Dewa Rank yang sangat sedikit. Kabut gelap mengembun di udara dan mulai mengikis segalanya dalam jarak 1 atau 2 mil dengan kutukannya. ZZ, pemimpin divisi skeletal melambai-lambaikan bendera hitam dan perlahan-lahan mendorong arwah terkutuk hantu Kors menuju Penatua Hui Yun dan teman-temannya. Penatua Hui Yun pergi untuk menyelamatkan Lu Tianyi dan mengambil Pearl air hijau. Weng, lapisan air membentuk perbatasan air langit hijau dan memblokir kekuatan Ghost Kors Curse Array. Pada saat yang sama, Ye Yanyu dan Zhuang Waner keduanya mengeluarkan senjata kelas bumi mereka yang compang camping. Aura mereka sangat kuat dan kekuatan tempur mereka mendekati Sovereigns. Istirahat. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya menghancurkan kekuatan apapun dari Ghost Kors Curse Array yang mendekati mereka. Kekuatan pertempuran gabungan mereka benar-benar sebanding dengan Sovereign, dan mereka bahkan akan dapat bertukar beberapa pukulan dengan Lu Tianyi di puncaknya. Wanita jalan itu belum sepenuhnya pulih, dan kedua bocah itu bukanlah ancaman apapun. Pemimpin divisi skeletal menunggu perintah Zhao Feng. 38 mayat hantu terkutuk membentuk arai dan, setelah menyerap sari darah dari binatang yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin divisi tulang bisa menghancurkan Sovereign yang normal dengannya. Hati-hati, Penatua Hui Yun dan perusahaan waspada, dan tetua sangat gelisah. Di satu ujung, ada Zhao Feng dan kekuatan pemimpin divisi skeletal, dan di ujung lain, luka Lu Tianyi lebih buruk dari yang dibayangkannya. Bahkan dia tidak merasa yakin bahwa itu dia bisa menyembuhkannya. Namun, Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mundur, Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Pak. Detik berikutnya, Wings of Wind dan Lightning mengepak dan Zhao Feng menghilang. Sua, pemimpin divisi skeletal juga menghilang pada saat bersamaan. Hilang. Penatua Hui Yun dan teman saling memandang dengan terkejut. Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak mengerti. Zhao Feng memiliki keuntungan, mengapa dia tidak mengejarnya? Penatua Hui Yun menghela nafas. Kekuatan pemuda berambut biru itu telah mencapai tingkat yang bahkan dia waspadai. Dia bisa mengendalikan binatang Sovereign, dan dia memiliki senjata kelas bumi, budak Sovereign, dan Ghost Kors Curse Array. Dan yang paling merepotkan adalah garis matanya. Di sisi lain, Zhao Feng mendarat di ngarai misterius. Tuan, anak ayam itu dalam keadaan lemah sekarang. Jika kita tidak menyerang sekarang dan dia menyelamatkan Lu Tianyi. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal mengatakan enggan dari dalam 10.000 hantu Pearl. Sekarang bukan waktu yang tepat. Siapa yang tahu jika mereka masih memiliki langkah pembunuhan yang mirip dengan perlindungan Dewa Void. Ye Yanyu dan Zhuang Waner keduanya murid dari Void Dewa Realms. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepala dan jantung divisi-divisi leader bergetar setelah mendengar itu. Ia tahu betapa mengerikannya perlindungan Dewa Void. Bahkan ketika itu berada di puncaknya, itu akan sangat terluka jika tidak terbunuh jika terkena Void Dewa Protection. Selain itu, Jade Dragon Protection Zhao Feng rusak. Bahkan jika hanya 1 dari 3 yang memiliki perlindungan Dewa Void, situasinya akan mengerikan. Adapun Lu Tianyi, organnya telah hancur dan kekuatan hidupnya hampir berkelip. Bahkan jiwanya sedang tidur. Petik 2. Kata Zhao Feng, mata spiritual dewanya telah memindai tubuh Lu Tianyi, jadi Zhao Feng tahu situasinya bahkan lebih baik daripada Penatua Hui Yun. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?
Pemimpin divisi skeletal sepertinya berpikir. Tarik keluar, sebuah cahaya melintas mata Zhao Feng. The Purple Saint Ruins adalah wilayah kita bisa menjadi lebih kuat di sini, sementara mereka perlu menghabiskan banyak upaya untuk memindahkan satu langkah. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendarat kembali ke pohon menjulang Yao dan mulai menyembuhkannya. Ada banyak harta karun di Purple Saint Ruins, jadi tidak sulit untuk memperbaiki luka-luka dari pohon menjulang Yao. Namun, tugas terpentingnya saat ini adalah untuk memperbaiki lubang dimensi. Pemimpin divisi skeletal dengan cepat mulai menyusun mayat hantu terkutuk di Tentousan Ghost Pearl. Di waktu luangnya, Zhao Feng kadang-kadang menjengkelkan penatua Hui Yun dan teman-temannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan setengah dari 100 mayat telah disempurnakan. Di sisi lain, penatua Hui Yun harus terus berlari dari mata surga Zhao Feng, dan Ye Yanyu dan Zhuang Waner berada dalam situasi putus asa beberapa kali. Jika bukan karena penatua Hui Yun, mereka berdua sudah mati sejak lama. Zhao Feng lebih waspada dan terganggu oleh penatua Hui Yun. Di matanya, dia lebih merepotkan daripada Lu Tianyi. Dia memiliki pertahanan yang kuat dan dapat dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dan yang lain dengan sangat cepat. Selama dia tidak terbunuh, tidak peduli seberapa parah luka yang lain, mereka bisa pulih. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Lu Tianyi belum bangun, auranya menjadi lebih stabil. Zhao Feng harus mengakui bahwa itu dia telah meremehkan metode penatua Hui Yun. Tentu saja, itu bukan sepenuhnya salahnya. Jika dia tahu bahwa itu penatua Hui Yun terkenal di seluruh 3 sekte karena kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan meremehkannya. Saudara Zhao Feng, 3 lubang besar hampir sepenuhnya diperbaiki. Bahkan canyonnya 90% diperbaiki. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar. Dia sekarang setengah pemilik Purple Saint Ruins dan bisa merasakan dimensi dengan sangat baik. Zhao Feng, kendali Anda terhadap situasi telah sangat kuat. Ketiga sekte hanya memiliki kesempatan 30% paling banyak untuk membuka lubang spasial lain. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memuji. Bahkan ketika 2 kelompok pertama datang, Zhao Feng fokus memperbaiki lubang dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengejar mereka. Matanya menatap ke depan, menghentikan 3 sekte dari memasuki rerun dewa adalah masalah yang sangat penting. 2 hari kemudian, Zhao Feng sekali lagi merasakan gangguan di ruang saat dia duduk di pohon Yao yang menjulang. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Sepertinya tidak mengandung cukup energi. Karena lubang-lubang itu diperbaiki, ruang itu lebih kuat, sehingga kesulitan membuka lubang spasial meningkat secara drastis. Kabar baik, ketiga sekte itu tidak berhasil. The Purple Saint Partial Spirit berkata, memungkinkan Zhao Yufei dan pemimpin divisi skeletal menghembuskan nafas. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Dia telah menyerah membunuh penatua Hui Yun dan perusahaan untuk ini. Jadi, ini adalah rencana Zhao Feng. Pemimpin divisi skeletal tidak bisa tidak mengagumi Zhao Feng. Dia tidak peduli tentang kemenangan sesaat dan berhasil menghentikan 3 sekte dari mengirim lebih banyak orang. Seiring waktu berlalu, tingkat keberhasilan dari 3 sekte yang mengirim lebih banyak orang akan menjadi lebih kecil, dan pada akhirnya, kemungkinannya akan sangat dekat dengan nol. Bahkan jika Lu Tianyi pulih, dia bukan ancaman lagi. Tanpa dukungan lebih banyak, kami dapat menutup pintu dan memukuli anjing-anjing sekarang. Petik 2. Senyum Zhao Feng menjadi lebih besar. Bisa dikatakan bahwa itu bentrokan antara 3 sekte dan dirinya sendiri akan segera berakhir. Kemenangan hampir sepenuhnya diputuskan, di dunia luar, di atas gunung. Tuanku, ketiga kalinya membuka lubang spasial telah menghasilkan kegagalan. Grandmaster Yin Kong menghela nafas tak berdaya, tetapi dia tidak terkejut. Sangat sulit untuk membukanya untuk ketiga kalinya dan dia mengharapkan kegagalan. Pada saat ini, semua orang mati diam. 3 Void Dewa Realms tidak bergerak, dan Sovereigns tidak berani membuat suara apapun. Grandmaster Yin Kong, apakah tidak ada harapan sama sekali? The Saint Bibi Dewi Bulan memecah kesunyian. Selama roh Holy Saint Partial tidak mati, harapan menciptakan lubang spasial selama 2 atau 3 tahun ke depan sangat rendah. Tentu saja, kita masih bisa mengirim 1 orang lagi kali ini, tetapi kemungkinan kematian melebihi 99%. Petik 2. Grandmaster Yin Kong berkata dengan muram. Lebih dari 99% kemungkinan mati. Orang-orang yang hadir menggelengkan kepala mereka. Apakah ada metode untuk menurunkan kesempatan itu? The Saint Moon Bibi Dewi tidak menyerah. Jika mereka dapat mengirim bahkan hanya 1 orang lagi, mereka bisa mengubah arus.
Dia tidak bisa hanya tidak peduli dengan Lu Tianyi, Ye Yanyu, dan perusahaan. Ye Yanyu bahkan murid pribadinya. Jika ada seseorang yang berbakat dalam Laws of Space yang juga siap membayar harga yang berat, mereka memiliki peluang 60-70% untuk memasuki Purple Saint Ruins. Grandmaster Yin Kong tersenyum samar. Spesialisasi dalam hukum spasial. Semua orang di gunung saling memandang. Tidak ada kandidat yang cocok. Sua, tatapan kelompok segera mendarat di Grandmaster Yin Kong, dan mata dari 3 Void Dewa Realms menyala. Grandmaster Yin Kong memiliki garis mata-mata spasial dan, menjadi salah satu dari 4 arai Grandmaster, adalah seorang sovereign sendiri. Tidak ada yang meragukan kekuatan dan keahliannya. Grandmaster Yin Kong tetap tenang di depan semua tatapan mereka. Grandmaster Yin Kong, apa kebudewamu? The Saint Moon Bibi Dewi bertanya. Saya hanya memiliki satu persyaratan, berikan Zhao Feng kepada saya sesudahnya. 3 hari kemudian, di Purple Saint Ruins, Zhao Feng menerima kabar buruk. Lu Tianyi sudah bangun. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat rambut birunya tertiup angin. Meskipun dia siap untuk sesuatu seperti ini, dia tidak berpikir bahwa itu Lu Tianyi akan bangun begitu cepat. Dengan kekuatan pertempuran Lu Tianyi dan Penatua Sui Yun mendukungnya, bahkan Zhao Feng akan waspada. Sua, Zhao Feng menggunakan Eye of Heaven dan segera melihat Lu Tianyi disembuhkan oleh Penatua Sui Yun. Seakan merasakan sesuatu, penghalang muncul di sekitar Penatua Sui Yun. Zhao Feng melirik ke arah Lu Tianyi dan menemukan bahwa itu dia sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Setelah mengembalikan kesadarannya kembali ke ngarai misterius, alisnya berkerut, kemampuan penyembuhan Penatua Sui Yun terlalu kuat, akan sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, ada juga Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Kombinasi keduanya sebanding dengan Sovereign. Petik 2. Penatua Sui Yun dipilih karena stabilitasnya, dan kenyataan telah membuktikan bahwa itu dia adalah pilihan yang baik. Jika itu adalah Sovereign yang normal, bukan dia, mereka akan dibunuh beberapa kali oleh Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal. Jika Lu Tianyi pulih ke kekuatan puncaknya, hal-hal akan cukup merepotkan kecuali rencana 100 mayat selesai. Pemimpin divisi skeletal berkata, hanya setengah dari rencana 100 mayat telah selesai, tetapi dengan divisi skeletal pemimpin mengelola arai, seharusnya tidak ada banyak lawan di Small Origin Core Realm yang bisa melawannya. Setidaknya itu tidak akan menjadi masalah besar untuk bertempur dengan Penatua Sui Yun. 2 atau 3 bulan lagi diperlukan untuk menyelesaikan penyempurnaan 100 mayat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Begitu rencana 100 mayat selesai, dia bisa dengan mudah membunuh Sovereign, tapi tujuan itu tidak akan bisa dicapai untuk sementara waktu. Ada satu cara kita dapat meningkatkan kekuatan tempur kita, tetapi itu membutuhkan bantuan dari luar. Mata Zhao Feng melintas. Bantuan dari luar. The Purple Saint Partial Spirit dipahami. Bantuan luar apa? Pemimpin divisi skeletal tidak mendapatkannya. Setengah hari kemudian, di tengah ngarai misterius. Weng, sebuah kabut mimpi muncul saat istana berharga suci ungu turun dari langit. Sua, Zhao Feng melangkah ke lantai 3 istana berharga. Senior Purple Saint, apakah ada senjata kelas bumi yang akan cocok untuk itu? Zhao Feng menunjuk ke arah pemimpin divisi skeletal. Senjata kelas bumi, saya, mulut pemimpin divisi skeletal melebar karena shock. Ada 3 senjata kelas bumi normal. Biarkan ia memilih satu dan mencobanya. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit melambaikan tangannya dan 3 bola cahaya melayang menuju pemimpin divisi skeletal. Maksudmu itu, aku bisa memilih senjata kelas bumi. Pemimpin divisi skeletal tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Senjata bumi kelas, mereka adalah senjata legendaris di benua bunga Azure. Salah satu alasan mengapa itu selalu ditekan adalah karena tidak memiliki senjata kelas bumi. Jika itu memiliki satu, kekuatan pemimpin divisi skeletal akan meningkat secara dramatis. Beberapa saat kemudian, pemimpin divisi skeletal menegaskan pilihannya. Itu adalah tulang perak gelap, sekitar 3 meter panjang dan sangat tajam. 9 tulang yin mematikan, senjata bumi kelas. Sangat cocok untuk mereka yang berkultivasi pada dao penguatan tulang. Tulang ini dapat digabungkan ke tulang pengguna dan meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka. Ketika menyerang, udara keganasan dapat mengisi ke dalam jiwa lawan. Semakin banyak makhluk yang terbunuh olehnya, semakin kuat udara keganasan. Petik 2. The Purple Saint Parotial meringkas keahlian senjata itu. Pemimpin divisi skeletal menyukai 9 yin bond yang mematikan, dan itu cocok untuk itu. 1 jam kemudian,
9 tulang yin mematikan telah bergabung ke dalam tubuh emas dan perak pemimpin skeleton divisi. Tubuh divisi skeletal leader menjadi lebih gelap dan mengeluarkan aura yang lebih kuat. Hahaha, benar-benar layak menjadi senjata kelas bumi. Bahkan jika saya tidak menggunakan senjata itu sendiri, kekuatan tempur saya telah meningkat banyak. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal diliputi oleh sukacita. 100 tahun kultivasi tidak memberikan perbaikan sebanyak senjata yang satu ini. 3 hari kemudian, divisi skeletal leader akhirnya berhasil menggunakan 9 tulang yin mematikan. Tulang itu sangat cocok untuk itu, hampir seolah-olah tulang itu dibuat khusus untuk itu. Tidak terlalu banyak waktu yang diperlukan untuk membiasakan diri dengan senjata barunya. Ayo, kita tidak bisa membiarkan Lu Tianyi pulih. Zhao Feng tidak menunggu lebih lama lagi. Pada hari itu, Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal menemukan di mana Lu Tianyi dan perusahaan sedang menyembuhkan. Sebelum pertempuran, Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewanya untuk mengendalikan beberapa gerombolan binatang di dekatnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang penatua Hui Yun dan perusahaan. Boom! Gua yang ditinggali oleh penatua Hui Yun dan perusahaan segera dikuasai oleh binatang buas. Ghost Course terkutuk arai. Zhao Feng melambai-lambaikan bendera dan kabut mengitari area seluas 2 mil. Kali ini, Zhao Feng mengendalikan Ghost Course arai sendiri dan menghitung waktunya dengan sempurna. Sesaat penatua Hui Yun dan perusahaan menewaskan gelombang hewan buas, mereka jatuh ke dalam jiwa terkutuk hantu Zhao Feng. 50 mayat hantu yang dikutuk, udara kematian, dan kekuatan kutukan itu cukup untuk mengubah setengah inti origin core yang normal menjadi genangan darah. Perbatasan langit air hijau, penatua Hui Yun mengeluarkan perl air hijaunya dan membentuk penghalang pertahanan. Namun, kekuatan Ghost Course arai lebih kuat dari sebelumnya, jadi bagian dari kekuatan kutukan masih meresap masuk. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu di dalam Green Sky Water Border berdua harumpet. Senjata bumi kelas mereka yang tidak lengkap mampu menahannya untuk sementara waktu, tetapi Lu Tianyi sangat lemah dan erosi kutukan membuat wajahnya menjadi pucat-pucat. Senjata kelas bumi, 9 yin tulang mematikan. Pemimpin divisi skeletal menusuk, dan tulang kematian menghantam perbatasan air langit hijau. Retak, perbatasan air langit hijau berguncang dan retakan mulai muncul. Kekuatan Ghost Course terkutuk arai dan 9 tulang yin mematikan langsung dituduh masuk. Kehidupan yang sebelumnya dilahap sementara yang terakhir mengandung kekuatan mengerikan yang menghancurkan kehidupan. Hanya dalam beberapa napas, perbatasan air langit hijau telah menjadi redup. Selain penatua Hui Yun, yang lainnya semuanya terluka. Hehe, senjata kelas bumi benar-benar membuat perbedaan besar. Zhao Feng tersenyum. Meskipun ia memiliki tombak Imperial Ice, kultivasinya tidak mencapai real core origin sehingga dia tidak dapat mempertahankannya lama. Di sisi lain, pemimpin divisi skeletal adalah Sovereign yang tepat. Di atas itu, 9 mati Yin Bond dan Ghost Course arai saling mendukung. Sosok tulang tajam terus menusuk di perbatasan Green Sky Water dan menusuknya dengan setiap serangan. Penatua Hui Yun bertahan sementara Lu Tianyi dan 2 lainnya berjuang juga. Pemimpin divisi skeletal ingin mengisi beberapa kali tetapi dihentikan oleh Zhao Feng, karena ia khawatir bahwa itu setidaknya salah satu dari mereka mungkin memiliki perlindungan Dewa Void atau yang serupa. Berada di dalam Ghost Course arai, mereka memiliki penghalang pertahanan yang kuat yang dapat memblokir sebagian dari kekuatan dari perlindungan Dewa Void. Zhao Feng ini terlalu tenang dan waspada. Penatua Hui Yun mengertakkan giginya. Dia masih memiliki teknik rahasia yang kuat yang hampir sekuat Void Dewa Protection. Zhuang Wan'er memiliki perlindungan Dewa Void, dan meskipun Ye Yanyu tidak memiliki satu kali ini, dia memiliki metode untuk melarikan diri. Namun, meskipun Zhao Feng memiliki keuntungan, dia masih menggunakan Ghost Course arai untuk mendorong maju secara perlahan. Seiring berlalunya waktu, tubuh penatua Hui Yun dan perusahaan menjadi lemah. Tubuh penatua Hui Yun hampir sepenuhnya sembuh, tetapi setelah terus terganggu oleh Zhao Feng dan harus menyembuhkan Lu Tianyi dan perusahaan, dia hanya memiliki 60-70% dari Yuan Qi-nya. Lu Tianyi sangat lemah dan hanya memiliki 30% kekuatan tempurnya. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu tidak jauh lebih baik. Ketika Ghost Course arai dan 9 tulang yin mematikan terus mengikis mereka, kekuatan mereka menurun. Akhirnya, 1 jam kemudian, keempat mulai berlari. Kejar mereka, Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal mengikutinya. Setelah mereka mengejar mereka, Zhao Feng sesekali mengendalikan gerombolan binatang di dekatnya untuk memblokir mereka. 4 jam kemudian,
Zhao Feng berhasil memaksa penatua Hui Yun dan perusahaan menjadi putus asa. Di depan mereka ada kabut ungu samar. Mereka telah mencapai tepi Purple Saint Ruins. Tidak ada tempat tersisa untuk melarikan diri. Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal saling memandang dan tersenyum. Mereka memiliki keunggulan absolut. Karena mereka waspada terhadap gerakan tersembunyi grup, mereka tidak menyerang dengan paksa dan malah terus melelahkan Yuan Qi mereka. Jika kami tidak mendapatkan dukungan apapun, kami akan mati di sini. Zhuang Wan'er khawatir. Meskipun dia memiliki perlindungan Dewa Void, itu adalah barang sekali pakai. Selanjutnya, perlindungan Dewa Void hanya bisa sangat melukai atau membunuh Sovereigns secara langsung. Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal sangat berhati-hati dan bersembunyi di Ghost Course Curse Array. Membunuh keduanya sekaligus akan sangat sulit. Zhao Feng, 3 sekte hanya mencoba membuka lubang spasial lagi, tetapi gagal. Suara roh Holy parsial terdengar. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas dan tersenyum. Tidak baik, ada seorang ahli yang mengkhususkan diri dalam hukum spasial yang melewati lubang spasi yang retak dan memasuki Purple Saint Ruins. Petik 2. Suara panik terdengar. Sua, pada saat yang sama, seorang pemuda bermata perak muncul di pusat ngarai misterius. Di belakangnya, retakan kecil berwarna perak di udara menghilang. Biasanya, lubang kecil seperti itu tidak akan bisa memuat manusia melaluinya, tetapi pemuda bermata perak misterius ini telah melanggar norma. Di dalam ngarai misterius, seorang pemuda bermata perak melintas keluar dari lubang spasial. Benar-benar layak menjadi Grandmaster dari Arai. Tampaknya, garis mata Grandmaster Yin Kong terkait dengan Eye of Space, salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Para penonton di dunia luar menghela nafas. Pemuda bermata perak adalah Grandmaster Yin Kong. Setengah dari kekuatan garis darahku dibutuhkan untuk menstabilkan lubang spasial, tapi ini sudah cukup. Grandmaster Yin Kong bergumam pada dirinya sendiri. Pada waktu bersamaan, Sua, Eye of Heaven yang setengah transparan muncul di langit tepat di atas kepala Grandmaster Yin Kong. Hehe, menarik. Saya tidak percaya ada mata-mata yang sangat kuat selain garis darah 8 dewa besar. Teknik ini telah bergabung ke ruang angkasa. Petik 2. Grandmaster Yin Kong mengungkapkan pandangan yang tertarik saat dia melihat Eye of Heaven. Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman saat dia melihat ke bawah dari langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang memahami Eye of Heaven dengan baik. Jadi, kamu Zhao Feng. Grandmaster Yin Kong tidak menyerang, dia hanya memeriksa Eye of Heaven. Mungkin dia mengerti bahwa itu menyerang Eye of Heaven tidak berguna, atau mungkin dia memiliki niat lain. Zhao Feng tidak menanggapi. Retak, bumi berguncang dan aura kuno mengalir keluar dari tanah. Kekuatan hisap yang sangat besar berasal dari retakan. Bam, seorang raksasa batu keluar dari tanah dan menekan ke arah Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong merasakan udara di sekitarnya menjadi berat. Dengan kekuatan hisap yang menakutkan di atas disergap, bahkan Small Origin Core Realm pun tidak akan bisa menghindari serangan ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tokoh Grandmaster Yin Kong tiba-tiba terbelah dua, dan separuh lainnya muncul di belakang raksasa itu. Seolah-olah sebuah pintu tak terlihat telah terbuka di ruang angkasa, dan Grandmaster Yin Kong melangkah melewatinya. Tinju batu raksasa itu luput, dan Grandmaster Yin Kong muncul di belakang tubuh raksasa batu itu. Sua, tidak ada tanda-tanda persiapan apapun, dia hanya muncul. Jadi, ini adalah seseorang yang berspesialisasi dalam hukum ruang angkasa. Gerakan Grandmaster Yin Kong jelas berisi hukum ruang angkasa, dan bahkan mata roh dewa milik Zhao Feng mengalami kesulitan melihat apa yang terjadi. Lebih jauh lagi, bahkan jika Zhao Feng dapat memahami teori di baliknya, akan sulit baginya untuk menyalinnya karena dia tidak berbakat dalam hukum ruang angkasa. Itu karena inilah Grandmaster Yin Kong dapat memasuki Purple Saint Ruins. Gelombang pedang void spasial, mata Grandmaster Yin Kong berkilauan dengan perak saat dia mengusap tangannya. Detik berikutnya, riak perak samar melewati area di sekitar batu raksasa. Raksasa batu itu meraung ketika riak perak melewati tubuhnya. Bam, 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 raksasa batu itu mulai retak, dan lapisan batu jatuh dari tubuhnya. Hanya dalam 1 atau 2 napas, raksasa batu itu memiliki ratusan retakan. Sungguh serangan aneh. Zhao Feng menekan keterkejutan di hatinya. Sepertinya garis perak samar telah memotong tubuh raksasa batu dan, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, itu tidak memiliki ketahanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Beberapa napas kemudian, celepuk, tubuh raksasa batu itu jatuh ke tanah dengan puluhan kepingan. Para ahli di dunia luar menonton mengambil nafas dingin.
Grandmaster Yin Kong ini terlalu menakutkan. Raksasa batu adalah ras kuno dan sangat luar biasa pertahanan Rong. Bahkan Great Origin Core Realms tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Petik 2. The Sovereigns dari 3 sekte memiliki ekspresi bingung. Sudah jelas bahwa itu kekuatan Grandmaster Yin Kong membuat 3 Void Dewa Realms bahagia. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Dia mengabaikan pertahanannya dan mengalahkan raksasa batu itu seketika. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Penatua Sui Yun dan Lu Tianyi lebih kuat dari penguasa yang normal, tetapi mereka bukan apa-apa di depan Grandmaster Yin Kong. Setelah membunuh raksasa batu itu, Grandmaster Yin Kong menepuk tangannya dan meninggalkan ngarai misterius itu. Sua, Afterimages tertinggal saat Grandmaster Yin Kong melintas di udara. Setiap langkahnya akan membawanya setidaknya 1 atau 2 mil, dan dia berjalan dengan percaya diri. Purple Destruction, Azure Eye Piercing Slash. The Eye of Heaven di langit berkilauan dengan ungu samar. Sebuah pisau transparan besar yang diselimuti oleh cahaya ungu petir melesat di udara menuju Grandmaster Yin Kong. Riak perak tertinggal saat sosok Grandmaster Yin Kong muncul 2 mil jauhnya. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak melihat ke Eye of Heaven saat dia menghindari serangan itu dengan mudah. Dia menghindarinya, hati Zhao Feng jatuh meskipun dia mengharapkan ini, karena garis matanya tidak bisa benar-benar mengunci ke Grandmaster Yin Kong. Tentu saja, Zhao Feng tidak tahu bahwa itu Grandmaster Yin Kong tidak hanya khusus dalam hukum ruang sebagai kultivator, dia juga seorang spesialis dalam susunan spasial, jadi mungkin tidak ada satupun di antara asal inti realem yang bisa benar-benar mengunci pada dia. Grandmaster Yin Kong mulai mendekati lokasi Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal. Di tepi rerun Dewa Sein raksasa, kekuatan Ghost Curse Array sepenuhnya menekan penatua Sui Yun dan perusahaan sementara tulang Yin mematikan bumi mengikis mereka. Sepertinya ada bala bantuan. Petik 2. Penatua Sui Yun mengeluarkan token dan merasakan sesuatu darinya. Grandmaster Yin Kong berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mendekat dengan cepat. Pemimpin divisi skeletal, saya akan meninggalkan orang-orang ini kepada Anda. Orang yang telah datang saat ini melebihi batas dari apa yang bisa kita lawan. Petik 2. Zhao Feng memberi kendali dari Ghost Curse Array ke pemimpin divisi skeletal. Aku seharusnya bisa menekan mereka untuk sementara waktu. Pemimpin divisi skeletal mengambil alih bendera hitam dan menggabungkan 9 tulang Yin mematikan ke dalam tubuhnya. Dengan 9 tulang Yin mematikan bergabung ke dalam tubuhnya, meskipun pelanggarannya tidak sekuat tulang meningkatkan pertahanannya. Itu Grandmaster Yin Kong. Ye Yanyu melihat pemuda bermata perak mendekat. Grandmaster Yin Kong sebenarnya datang ke rerun dewa sendiri. Sepertinya kita sudah diselamatkan. Petik 2. Penatua Sui Yun mengungkapkan senyuman dan semua orang menghela nafas. Bagaimanapun, Grandmaster Yin Kong adalah salah satu dari 4 Grandmaster dan penguasa yang mengkhususkan diri dalam hukum spasial. Menurut apa yang Penatua Sui Yun tahu, setiap satu dari 4 jajaran Grandmaster melampaui Sovereigns normal dalam hal kekuatan tempur. Salah satu dari 4 bahkan adalah Realem Void Dewa. Grandmaster Yin Kong dengan cepat tiba di medan perang. Pada saat ini pada waktunya, pemimpin divisi skeletal menekan 4 sendirian sementara Zhao Feng mulai memeriksa Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong, selamatkan kami. Zhuang Wan'er berteriak. Kekuatan kutukan itu melahap esensi darah mereka. Zhao Feng. Grandmaster Yin Kong memeriksa Zhao Feng dengan senyum, dan yang terakhir memiliki perasaan aneh. Rasanya seolah-olah Grandmaster Yin Kong akrab dengannya. From permukaan, tampaknya Grandmaster Yin Kong tidak punya niat menyerang Zhao Feng. Boleh aku tahu apa yang harus kamu katakan? Zhao Feng tanpa ekspresi. Menyerah. Anda tidak punya kesempatan melawan saya. Saya hanya tertarik dengan mata kiri Anda. Jika kamu bekerja sama, mungkin ada kesempatan bagimu untuk hidup. Petik 2. Kata Grandmaster Yin Kong, menyerah. Jika kata ini berasal dari Sovereign yang normal, Zhao Feng akan menganggapnya lucu, tapi sekarang, ekspresinya serius. Grandmaster Yin Kong ini sangat percaya diri dan langsung. Zhao Feng mulai berpikir, tujuan Grandmaster Yin Kong sangat jelas. Dia menginginkan mata kiri Zhao Feng. Mustahil, kehendak Zhao Feng dan ketenangan tidak goyah sama sekali. Sejak mata spiritual mata dewa-dewa telah bergabung dengannya, itu telah menjadi bagian dari keberadaan dan identitasnya. Tidak masalah jika Anda setuju atau tidak. Hasilnya sama. Petik 2. Grandmaster Yin Kong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat ke arah pemimpin skeletal pemimpin dengan senyum samar,
Mari kita bunuh kamu terlebih dahulu. Pisau spasial perak. Grandmaster Yin Kong melambaikan tangannya dan pisau perak samar melintas di udara. Crack. Pemimpin divisi skeletal tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Pisau spasial perak memotong menembus tulangnya. Tidak baik. Zhao Feng sedang mempersiapkan untuk membela dirinya dari Grandmaster Yin Kong dan tidak berpikir bahwa itu dia akan menyerang pemimpin divisi skeletal terlebih dahulu. Setelah Grandmaster Yin Kong membunuh pemimpin divisi skeletal, Penatua Hui Yun dan perusahaan akan diselamatkan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup. Tidak, pemimpin divisi skeletal merasakan bahaya yang mengancam jiwa. Tulangnya hampir tidak ada perlawanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Weng, itu mengedarkan kekuatan sejatinya dengan marah dan tulang-tulangnya menjadi tertutup dalam cahaya gelap. Bahkan kemudian, hanya seperempat kekuatan Blade Spasial Silver diblokir. Yin Bone Body, pemimpin divisi skeletal berteriak sebagai 9 tulang Yin mematikan di tubuhnya bersenandung dan menyebabkan tubuhnya tumbuh. Setelah menggunakan semua metode rahasianya, pemimpin divisi skeletal dapat hidup, tetapi bahkan kemudian, salah satu lengan bertulangnya terputus. Hehe, tawa Grandmaster Yin Kong terdengar di udara. Pisau spasial perak, pisau perak samar kedua dipotong ke arah kepala divisi skeletal. Ini sudah berakhir. Pemimpin divisi skeletal merasakan momok kematian mendekat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Zhao Feng mencibir dingin saat aura kuat dilepaskan dari mata kirinya. Pembagian skeletal pemimpin tidak bisa mati atau Zhao Feng akan berada dalam bahaya besar. Gerakan spasial, riak transparan terkunci pada pisau spasial perak. Pada saat itu, ruang tampak berputar dan berputar. Sama seperti tentang divisi skeletal pemimpin hendak dibunuh, Zhao Feng menggunakan teknik baru gerakan spasial. Pisau spasial perak kedua ditelan oleh pusaran air saat hendak memukul pemimpin divisi skeletal. Pisau perak samar menghilang. Di Green Sky Water Border, mata Penatua Hui Yun dan perusahaan melotot. Pukulan kritis yang akan mengambil divisi kerangka hidup pemimpin dibubarkan oleh Zhao Feng. Pemimpin divisi skelet mengeluarkan nafas. Untungnya, Zhao Feng menyimpannya, jika tidak, itu akan mati bahkan jika itu memiliki senjata kelas bumi. Pada saat yang sama, itu menatap Zhao Feng dengan ekspresi yang rumit. Saat ini, Zhao Feng tidak bisa kehilangan pemimpin divisi skeletal. Bagaimanapun, itu bisa mengintai Penatua Hui Yun, Lu Tianyi, Zhuang Waner, dan Ye Yanyu. Jika Zhao Feng mati, maka saya tidak akan memiliki harapan sama sekali. Pembagian skeletal pemimpin tidak berani memiliki pemikiran lain. Pada saat yang sama, saat pemimpin divisi skelet mengeluarkan nafas. Aneh. Tidak ada kekuatan hukum tata ruang, tetapi ia mampu menyingkirkan teknik saya. Petik 2. Alis Grandmaster Yin Kong berkerut dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Sensasi berbahaya menyelimuti tubuhnya, dan dia bahkan mencium bau aura kuno. Spasial, gerakan. Sebuah pusaran air yang transparan dan berair muncul tepat di depan Grandmaster Yin Kong. Pisau spasial perak muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong melolong ketika darah menyembur dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Ekspresi Penatua Hui Yun, Lu Tianyi, dan perusahaan berubah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di dunia luar, penonton mulai berdiskusi. Mengapa pisau itu muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong? Apa jenis teknik rahasia itu? Bahkan Sovereigns terkejut, dan 3 Void Dewa Realms terlihat tak percaya. Mereka mulai berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Pertama, pisau spasial perak kedua mengiris menuju pemimpin divisi skeletal dan hendak mengambil nyawanya. Tapi tepat pada saat itu, Zhao Feng entah bagaimana membuat pisau spasial perak menghilang. Lebih tepatnya, dia telah mengambil pisau spasial perak ke dimensi lain, dimensi mata kirinya. Setelah itu, pisau spasial perak yang menghilang muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong dan menangkapnya lengah. Grandmaster Yin Kong sedang memikirkan apa yang telah dilakukan Zhao Feng dan tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia akhirnya membayar mahal karena kecerobohannya. Celepuk, tubuh Grandmaster Yin Kong jatuh ke tanah. Sebuah luka setinggi tulang membentang dari dadanya ke kakinya. Salah satu kakinya telah dipotong. Grandmaster Yin Kong menekan rasa sakit, dan matanya penuh kebencian dan penyesalan. Jika dia tidak meremehkan lawan dan menggunakan garis keturunannya untuk merasakan gangguan di luar angkasa, dia akan memiliki 50-60% menghindari serangan itu. Sayangnya, sejak awal, ia telah berayun dengan penuh kemenangan. Hehe, kamu harus sangat bangga.
Anda yang pertama menguji kekuatan gerakan spasial saya. Petik 2. Zhao Feng tertawa. Pada awalnya, ia hanya tahu bagaimana mengambil target, tetapi ia akhirnya menyadari bahwa itu ia bisa melepaskan itu, sehingga teknik gerakan spasial ini telah bekerja sejak insiden Demonic Helfin. Bahkan sebelum Penatua Sui Yun dan perusahaan telah masuk, Zhao Feng sudah menyempurnakannya gerakan spasial. Bocah, sepertinya aku memang meremehkanmu. Mata Grandmaster Yin Kong memerah saat dia dengan paksa menekan niat membunuhnya. Dia masih ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, tetapi dia terluka parah sekarang. Sua, Grandmaster Yin Kong mengambil kakinya yang dipotong dan memasuki perbatasan air langit hijau. Grandmaster Yin Kong, Penatua Sui Yun segera pergi untuk membantunya. Grandmaster Yin Kong ini cukup pintar. Ekspresi Feng 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 tidak berubah. Dia masih berpikir tentang pisau ruang perak Grandmaster Yin Kong. Pisau spasial perak adalah teknik garis darah yang bisa bergabung ke ruang angkasa sampai tingkat tertentu. Karena itulah pertahanan normal tidak bisa berbuat banyak melawannya dan sulit untuk dihindari. Sayangnya, Zhao Feng tidak memiliki garis mata-mata spasial, jadi bahkan jika dia tahu teori di baliknya, dia tidak dapat menyalinnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu Zhao Feng tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Pisau spasial perak dan gerakan spasialnya keduanya menganggap penggunaan ruang dan berfokus pada ledakan. Garis keturunan anak ini sangat aneh. Dia bahkan bisa memindahkan serangan spasial. Petik 2. Grandmaster Yin Kong tercengang. Pada saat ini, Penatua Sui Yun menyembuhkannya dan mencoba menyambungkan kembali kakinya, tapi bagaimana mungkin Zhao Feng membiarkan itu berjalan lancar? Senjata warisan bumi Great Ice Imperial Spear. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan garis keturunannya. Sosok tombak es biru mulai mengembun. Jika tombak imperial benar terbentuk, Zhao Feng percaya bahwa itu dia bisa menghentikan Grandmaster Yin Kong dari disembuhkan selama dia mendapat bantuan dari Ghost Course Curse Array. Pembatasan ruang perak. Mata Grandmaster Yin Kong mengirimkan seberkas cahaya yang terkunci pada Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia diikat dengan tali, tidak bisa bergerak. Sosok tombak di tangannya mulai memudar. Teknik yang sangat mendalam, dia membeku ruang di sekitar Zhao Feng. Petik 2. Divisi skeletal pemimpin tidak bisa tidak berseru. Istirahat. Zhao Feng berjuang tetapi menemukan bahwa itu bahkan berbicara itu sulit. Junior, perlawanan itu sia-sia. Pembatasan tata ruang perak saya membatasi seluruh ruang di area itu, setiap makhluk hidup di area itu akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Petik 2. Grandmaster Yin Kong diejek. Penatua Sui Yun hanya membutuhkan 10 napas untuk menyambung kembali kakinya. Meskipun dia terluka parah dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, setidaknya dia tidak perlu bertarung dengan satu kaki. Namun, setiap makhluk hidup di area itu akan kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Begitu kata-kata Grandmaster Yin Kong selesai. Miao miao. Seekor kucing kecil berwarna perak abu-abu seukuran telapak tangan muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Apa? Senyum Grandmaster Yin Kong membeku. Dia hanya mengatakan bahwa itu setiap makhluk hidup tidak akan bisa bergerak dan beberapa kucing melompat-lompat dan menamparkan wajahnya. Kucing pencuri kecil. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia tidak dapat bergerak, tetapi kucing pencuri kecil itu tidak terpengaruh. Namun, memikirkannya, kucing pencuri kecil itu memiliki kemampuan untuk masuk ke cincin interspatial orang lain. Dao of Assassination, Stealth. Murid-murid Grandmaster Yin Kong tertular saat dia memeriksa kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu menghilang, meninggalkan jejak perak keabu-abuan di udara. Beruntun cahaya perak dan abu-abu tampaknya menembus lubang melalui pembatasan tata ruang perak, dan Zhao Feng langsung merasa tekanannya menurun. Miao miao. Kucing pencuri kecil bermain dengan belati misterius dengan aura tak terduga. Wings of Wind and Lightning. Sepasang sayap ungu biru terbentuk di belakang Zhao Feng dan melepaskan aura yang merusak. Wings of Wind dan Lightning milik Zhao Feng mengepak saat ia menerobos pembatasan ruang angkasa perak milik Grandmaster Yin Kong. Kucing pencuri kecil menciptakan lubang di pembatasan tata ruang perak dan Wings of Wind dan Lightning milik Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melaju di udara, dan mereka mengandung kekuatan destruction. Istirahat. Zhao Feng melintas ke arah Green Sky Water Border dan mendorong gambar tombak imperial ke dalam riak air. Untuk menghentikan Grandmaster Yin Kong pulih tepat waktu, Zhao Feng tidak meluangkan waktu untuk membentuk tombak Imperial Ice yang lengkap. Namun,
Bahkan bayangan sosok bayangan-bayangan dari tombak imperial sudah cukup untuk mengancam Sovereigns. Maksud dari air dan es dalam tombak Imperial Es menyebabkan perbatasan air langit hijau membeku. Retak. Pemimpin divisi skeletal mengibarkan bendera hitam dan memerintahkan kekuatan arai untuk menyerang sementara itu menggunakan tangan yang lain untuk memanggil gambar tulang bumi Great. Perbatasan air langit-langit yang beku langsung hancur. Kekuatan Ghost Courser's arai mulai mengikis Grandmaster Yin Kong dan perusahaan, dan kutukan itu mengalir ke luka Grandmaster. Grandmaster Yin Kong sudah terluka parah. Menambah fakta bahwa itu kekuatan kutukan itu bertentangan dengan makhluk hidup, dia mulai berkeringat. Gelombang pedang void spasial, wajah Grandmaster Yin Kong meredup saat dia mengusap tangannya. Weng, sebuah riak diam mengalir melalui udara dan terkunci pada Zhao Feng. Itu adalah langkah yang membunuh raksasa batu. Hati Zhao Feng jatuh saat merasakan sensasi yang berbahaya. Kali ini, Grandmaster Yin Kong tidak menggunakan blade spasial perak yang lemah. Teknik gerakan spasial bocah ini hanya bisa menargetkan target kecil. Serangan besar seperti ini akan berkali-kali lebih sulit untuk dipindahkan. Petik 2. Mata Grandmaster Yin Kong berbinar-binar. Jarak spasial Void Sword Wave lebih besar, dan lebarnya 10 yard. Pertahanan Zhao Feng jauh lebih lemah daripada raksasa batu, dan bahkan yang terbunuh oleh serangan ini. Serangan ini menggunakan terlalu banyak energi. Grandmaster Yin Kong merasa bahwa itu kekuatan garis darahnya menurun. Saya tidak bisa memindahkan serangan ini. Zhao Feng mengedarkan kekuatan darahnya bersama dengan maksud air dan es di tombak Imperial Es. Water Spirit Divine Cheng. Tubuh Zhao Feng mulai berputar di udara. Weng, cahaya biru gelap sepertinya menyatu dengan Zhao Feng ketika sosoknya berubah menjadi bentuk cair. Ketika gelombang spasial menghantam Zhao Feng, itu seperti memukul cairan, tidak melakukan kerusakan. Langkah itu, Penatua Suiyun berseru tidak jauh. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.